alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Dr. Agus Sukoco selaku Ketua APSI ya, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, DPP Pusat APSI. Juga yang kami hormati Bapak Dr. Asep Tafib selaku Ketua Aksi Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, DPP Pusat Aksi. Terima kasih karena melalui beliau berdua ya yang selalu mengawal kita, memberikan fasilitas kepada kita semua alumni guru penggerak untuk selalu mengadakan aksi nyatanya ya di setiap Senin yang dinamakan Senin Selfie, selektif, fokus, dan inovasi. Juga ini Bu Siti Holifah sebagai koordinator yang luar biasa ya, sangat konsisten sekali dan sangat luar biasa mengawal kegiatan ini, selalu mempersiapkan sedemikian rupa. Juga Mas Wildan, nah yang selalu setia juga ya, Mas Wildan yang selalu standby untuk menjadi admin di Senin Selfie ini di seluruh kegiatan APSI ya. Terima kasih banyak. Juga tim Senin Selfie yang lainnya, Teh Dewi atau Mbak Dewi dari Papua ya, juga Bu Venus, nah dan semuanya dan seluruh partisipan di sini, Bapak Ibu guru hebat, baik pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru-guru se-Indonesia ya. Terima kasih banyak selalu mengikuti kegiatan Senin kita. Izinkan saya Ventina Yati untuk sharing ya untuk hari ini. Kita akan sama-sama sharing terkait pengelolaan kinerja yang di bulan Januari kita sama-sama sudah merencanakan. Kemudian di Februari ini kita sedang sesi diskusi dan juga mempersiapkan observasi ya. Diharapkan di bulan Februari ini lembar observasinya sudah siap diisi gitu ya, baik formulir A-nya, B, C, D, kemudian juga sudah dipahami seluruh indikator, baik itu 8 indikator yang sudah ditetapkan, juga modul ajarnya ataupun yang masih K13 dengan RPP yang memuat RPP-nya memuat 8 indikator itu ya, salah satu tentunya yang dipilih. Kemudian modul ajarnya juga tentu saja yang memuat sesuai indikator masing-masing yang dipilih. Dan untuk kesempatan kali ini alhamdulillah di Senin Selfie kita sudah membahas ya dulu tentang manajemen kelas sudah ya, kemudian dukungan psikologis juga sudah, dan terakhir hari ini kita akan sama-sama gali bagaimana sesungguhnya pengamatan praktik pembelajaran di kelas sesuai dengan 8 indikator ini. Yang terakhir adalah metode pembelajaran atau metode mengajar, dan saya akan menyuguhkan salah satu indikatornya saja ya bersama Ibu narasumber yang dari Lampung, Ibu Yosi Anggun ya. Nah, terima kasih banyak. Nah, langsung saja saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan share terkait ini. Nah, saya diberikan amanah di koordinator Senin Selfie ini pengelolaan kinerja ya, observasi praktik pembelajaran, dimensi metode pembelajaran. Nah kita sama-sama belum di slideshow ya, sebentar. Nah, di sini seperti ini. Nah, sebagaimana arahan dari Perdirjen 7607 bahwa sekarang kita ada beberapa lompatan-lompatan atau transformasi ya, bahwa saya awali dari bagaimana sih kelas ideal kita. Nah, kalau dulu kan kita mengenal ada 8 keterampilan mengajar seorang guru misalnya. Kalau dulu misalnya kita mengenal adanya kompetensi yang harus dimiliki seorang guru ABCD. Nah, sekarang itu menurut Perdirjen 7607 ada sesuatu yang berubah, bahwa kelas ideal itu adalah bagaimana kualitas pengelolaan kelas yang di dalamnya ada pembelajaran interaktif dengan ada 3 dimensi ya. Ciri bahwa di kelas tersebut disebut kelas ideal apabila ada 3 dimensi yang dijalankan di dalamnya, yaitu bagaimana manajemen kelasnya,
bagaimana dukungan psikologisnya, kemudian metode pembelajarannya seperti apa. Nah, sehingga sebuah kelas disebut kelas ideal ketika ketiga dimensi ini berjalan dengan baik. Bagaimana seorang guru dalam manajemen kelas mampu melakukan keteraturan suasana kelas. Kita sudah membahas ya, dalam keteraturan suasana kelas itu bagaimana mengelompokkan dengan baik, kemudian ada komunikasi yang interaktif dengan murid, ada ice breaking atau games-games yang bisa menghidupkan kelas, yang mana kita juga sudah mempelajari di disiplin positif bagaimana membuat kesepakatan kelas. Kemudian dari disiplin positif itu kita tidak boleh memberikan hukuman fisik, tetapi ada istilah konsekuensi logis. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi logis? Kemudian apakah kita sebagai guru situasinya atau posisinya sebagai penghukumkah atau pencatatkah atau pengawaskah, atau yang ideal itu adalah sebagai manajer. Nah, itu sudah lama kita pelajari, dan minggu kemarin tentang dukungan psikologis ya, bagaimana membuat umpan balik yang konstruktif, melakukan bagaimana mengkondisikan perhatian dan kepedulian kepada peserta didik, kemudian ekspektasi pada peserta didik, harapan-harapan positif kepada peserta didik. Dan di sesi ini, di minggu ini, kita fokus pada metode pembelajaran. Di metode pembelajaran ini ada tiga indikator yang harus dikuasai oleh seorang guru, yang nanti bulan Maret akan dinilai ya. Semua guru, seluruh kepala sekolah juga. Nah, khususnya semua guru ya sudah mulai observasi, sudah mulai diamati nih oleh pimpinannya masing-masing, bagaimana apakah dia itu misalnya ketika dilakukan observasi sudah efektif atau belum. Nah, jadi akan dibahas mengenai metode pembelajaran, bagaimana instruksi yang adaptif, instruksi pembelajaran, aktivitas interaktif itu seperti apa. Nah, kalau ke-8 indikator ini seorang guru mampu gitu ya, dia memahami bagaimana pelaksanaannya. Nah, sehingga kualitas pembelajaran itu betul-betul bisa tercapai dengan baik, dan kelas ideal dalam perspektif pembelajaran paradigma baru itu sudah tercipta dengan ideal. Nah, baiklah, karena saya diamanatinya hanya salah satu indikator saja ya, yaitu instruksi yang adaptif. Nah, mungkin di sini kita juga sebetulnya instruksi yang adaptif itu sudah memahami ya sebetulnya. Apa sih instruksi yang adaptif itu? Nah, kalau lihat di itu ya di pembelajaran paradigma baru, bahwa instruksi yang adaptif itu adalah praktik kinerja yang berfokus pada penyesuaian praktik pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, atau disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, jadi instruksi yang adaptif, karena istilahnya mungkin kayak ada yang baru gitu ya. Instruksi yang adaptif itu kata kuncinya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan kemampuan melakukan refleksi. Jadi guru bagaimana mampu memetakan kebutuhan anak, juga melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, juga kemampuan melakukan refleksi. Nah, ini ya definisinya. Nah, di sini sudah ada hal-hal ya, 3 poin perilaku yang penting ketika kita sebagai guru nanti diobservasi oleh pimpinan kita, misalnya nanti di bulan Maret ya, sekarang sedang disiapkan modul ajar yang memuat hal-hal yang harus diamati sesuai indikator masing-masing. Nah, di sini ada 3 perilaku yang harus muncul ketika kita memilih instruksi yang adaptif. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran yang responsif berdasarkan respon siswa. Nah, ini kata kunci yang pertama yang akan dinilai seorang guru dari instruksi yang adaptif itu adalah ketika kita sebagai seorang guru mampu melaksanakan pembelajaran yang responsif gitu, berdasarkan respon siswa. Nah, gimana misalnya bahwa ketika guru nanti dituntut ya untuk mengajukan pertanyaan misalnya untuk supaya tahu pemahaman awal siswa itu seperti apa sih misalnya, sehingga nanti pembelajaran itu disesuaikan dengan respon siswa. Nah, jadi kata kuncinya bahwa guru harus mengajukan pertanyaan, baik itu pertanyaan pemantik atau pemahaman bermakna, bagaimana respon siswa itu. Nah, sehingga nanti ketika guru menjelaskan ya, misalnya menjelaskan materi, harus disesuaikan dengan kemampuan awal siswa sehingga lebih relevan gitu dan mudah dipahami siswa gitu. Nah, jadi itu kata kunci pertama itu ya untuk instruksi yang adaptif.
Kemudian yang kedua adalah kata kunci dari instruksi yang adaptif itu adalah menyesuaikan desain pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Jadi tadi menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama pelajari bagaimana sih tahapan-tahapan pembelajaran diferensiasi, mulai dari pemetaan kemampuan awal siswa baik diagnostiknya maupun akademik non akademiknya, kemudian tahapan-tahapannya, diferensiasi konten seperti apa, proses seperti apa, produk seperti apa, asesmennya bagaimana. Nah, hari ini akan kita sama-sama diskusikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kata kunci ketiga dalam instruksi adaptif itu adalah melakukan refleksi pembelajaran yang melibatkan siswa. Jadi kata kunci pertama melihat respon siswa sehingga penyesuaian dengan respon siswa. Kata kunci kedua adalah diferensiasi ya, sesuai kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana seorang guru mampu melakukan refleksi pembelajaran. Jadi ada umpan balik dari siswa misalnya sehingga mengkomunikasikan hasil asesmen formatif. Jadi dalam kegiatan refleksi ini guru dituntut untuk meminta umpan balik gitu. Misalnya kayak ngasih survei ke siswa misalnya. Gimana nih pembelajaran hari ini? Ada survei, ada umpan balik misalnya. Mau melalui diskusi refleksi langsung misalnya praktik pembelajaran yang sudah dilakukan itu sehingga hasilnya guru bisa mengkomunikasikan, oh ternyata menurut survei kalian itu lebih senangnya belajar dengan diskusi kelompok misalnya, oh ternyata menurut survei misalkan kelemahan ibu dalam belajar itu misalnya A B C D misalnya. Nah seperti itu ya. Nah di sini sudah ada dari Kemendikbudnya ya instruksi yang adaptif itu. Nah di sini ya fokus perilakunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ya. Nah ini kita akan sama-sama pelajari. Misalnya yang pertama yang memilih instruksi adaptif, guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk memahami pemahaman awal peserta didik. Nah jadi pertama, nah bagi yang pilih instruksi adaptif ya, ketika mengawali kegiatan pembelajaran itu harus mengajukan pertanyaan. Apakah pemahaman awal peserta didik itu seperti apa misalnya? Apakah pemahamannya sangat baik atau pemahamannya kurang baik atau baik misalnya? Nah, jadi harus ada seperti itu. Misalnya ya, misalnya topiknya gravitasi misalnya. Misalnya kita memulai misalnya, kalian tahu nggak sih gravitasi itu apa misalnya? Misalnya kalian pernah dengar nggak tentang hukum gravitasi Newton itu seperti apa? Nah, jadi intinya ada pertanyaan yang membantu guru untuk memahami tingkat pengetahuan atau pemahaman awal siswa tentang topik yang diajarkan. Sehingga nanti kita sebagai guru mampu memetakan mana kelompok siswa yang pemahamannya tinggi, mana kelompok siswa yang pemahamannya sedang, mana kelompok siswa yang pemahamannya rendah. Nah, jadi sehingga nyambung dengan rangkaian yang kedua, guru melakukan penyesuaian. Jadi guru melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai respon dari murid. Misalnya ketika respon muridnya misalkan bahwa sebagian dari mereka sudah cukup paham tentang gaya gravitasi tadi, kemudian yang lainnya misalnya membutuhkan pemahaman dasar, misalnya setelah kita petakan ternyata ada yang mahir, cakap, layak, perlu intervensi misalnya, setelah kita petakan seperti itu sehingga nanti guru bisa menyesuaikan pendekatan pembelajarannya. Nah, jadi guru bisa menyesuaikan pendekatan pembelajarannya dan mungkin ya di sini guru memberikan penjelasan lebih lanjut kepada yang membutuhkan. Misalnya kalau hanya pertanyaan pemantik kemudian dia memahami, kemudian sudah sangat paham, dia tinggal bisa belajar mandiri. Nah, jadi seperti itu. Tetapi ada kelompok tertentu yang dia betul-betul tidak memahami gitu. Sehingga butuh pemahaman yang yang lebih dasar lagi. Jadi ada kemampuan dasar, ada yang sudah lebih mendalam misalnya, ada yang dikasih challenge misalnya, ada pemahaman lebih mendalam lagi, ada yang dasar juga dia belum paham misalnya. Nah seperti itu. Kemudian nyambung dengan yang ketiga, jadi guru melakukan penyesuaian penjelasan. Jadi penjelasan itu disesuaikan gitu ya. Nah ini penjelasannya tentu saja disesuaikan. Apakah misalnya murid yang mengalami kesulitan misalnya, bagaimana menggunakan bahasa yang lebih sederhana lagi, menggunakan contoh yang lebih konkret lagi. Misalnya guru misalkan ketika menjelaskan gaya gravitasi ya, misalnya menggunakan analogi sederhana, misalkan bagaimana misalnya contohin melempar bola ke udara misalnya nanya kenapa ya ketika kita lempar bola ke udara
kok bola itu jatuhnya ke bumi gitu, ke bawah gitu, nggak mantul ke atas misalnya, jadi pasti jatuhnya ke bumi misalnya. Nah itu misalnya, jadi dengan hal-hal yang lebih konkret lagi. Nah kemudian nyambung juga, nah di sini ya di antara instruksi adaptif juga bahwa guru mengkomunikasikan analisis terhadap hasil asesmen formatif. Jadi setelah guru biasanya kan udah formatif itu ya, misalnya guru tahu bahwa sebagian besar mengalami kesulitan tentang pecahan misalnya, nah sehingga guru nanti menjelaskan bahwa pemahaman tentang konsep pecahan itu perlu ditingkatkan. Kan biasanya kita tidak menganalisis ya, misalnya asesmen formatif ya udah, misalnya ketika anak kita dilihatnya individu A B C D misalnya, tetapi dalam instruksi adaptif ini harus dikomunikasikan hasil penilaian formatif, apa saja yang mesti diperbaiki misalnya. Jadi menawarkan bantuan tambahan, karena pada dasarnya ini adalah pelayanan sepanjang waktu, bahwa everyone can be learn, bahwa setiap orang itu bisa belajar, tetapi tadi misalkan ada yang belajarnya lambat, ada yang sedang misalnya, ada yang cepat misalnya. Kemudian guru mengkomunikasikan hasil survei umpan balik terhadap praktik pembelajaran. Nah ini yang jarang dilakukan oleh guru-guru, bagaimana setelah melakukan survei itu umpan balik itu disampaikan misalnya, oh anak-anak ternyata hasil survei kalian itu sekelompok tertentu lebih senang belajarnya dengan diskusi kelompok. Oh misalnya hasil survei ternyata ada yang lebih senang belajarnya dengan menggunakan visualisasi atau menggunakan gambar misalnya dan sebagainya misalnya. Nah itu betul-betul umpan balik itu dijadikan sebagai dianalisis gitu ya, menemukan bahwa sebagian murid menyukai pendekatan yang mana gitu, sehingga hasil survei itu disampaikan dan nanti dilanjutkan gitu, bahwa oh hasil surveinya begini loh, kalian lebih senengnya pembelajarannya dengan direct interaction, makanya misalnya kita akan lanjutkan kembali direct interactionnya misalnya. Kemudian lanjut, guru memandu diskusi refleksi untuk menilai efektivitas praktik pembelajaran. Nah, jadi setelah misalnya menyelesaikan proyek kolaboratif ya tentang topik tentang sains misalnya, nah guru memandu diskusi refleksi. Nah ini yang jarang dilakukan juga. Jadi ada diskusi refleksi, nah guru nanya ke murid tentang apa yang mereka pelajari dari proyek itu, misalnya bagaimana perasaan mereka terhadap pembelajaran itu, apa yang harus diperbaiki dari proyek tersebut supaya proyek tersebut nanti bisa lebih baik lagi misalnya. Jadi melalui diskusi antara guru dan murid sama-sama mengevaluasi efektivitasnya seperti apa gitu dari praktik pembelajaran dan merencanakan perbaikan kedepannya seperti apa. Nah jadi seperti itu ya, ini di instruksi adaptif komponennya seperti ini, sehingga di sini bisa dilihat perilaku yang dianjurkannya apa, perilaku yang dihindari apa. Jadi kita kalau ingin sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi penilaian dari pimpinan kita, maka tentu saja perilaku yang dianjurkannya harus diperhatikan. Kayak guru memulai pembelajaran dengan pertanyaan, tadi sudah ya. Nah ini kalau ini udah dibahas yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya nih, guru memulai pembelajaran langsung dengan penjelasan materi. Nah hindari untuk langsung menjelaskan gaya gravitasi adalah, nah itu udah nggak zamannya ya di kurikulum Merdeka. Guru menyampaikan materi tanpa disesuaikan dengan respon. Nah, jadi langsung saja nggak dipetakan dulu respon muridnya. Nah, guru mengabaikan respon dan meminta mereka diam untuk menyimak. Nah, ini juga ya jangan. Jadi harus melibatkan apapun tentang murid. Nah, kemudian yang kedua, guru menggunakan strategi berdasarkan hasil asesmen. Kita akan sama-sama pelajari nanti pembelajaran diferensiasi seperti apa, mulai pemetaan asesmennya, baik diagnostik ataupun akademik, non akademiknya. Nah kita akan sama-sama pelajari nanti ya setelah ini selesai. Nah misalnya perilaku yang harus dihindarinya, guru mengabaikan adanya perbedaan karakteristik, misalnya disamaratakan satu untuk semua. Nah ini dihindari ya di sekarang. Guru menggunakan hanya satu strategi pembelajaran yang dikuasainya, karena gurunya senangnya ceramah ya, misalnya mencret metode ceramah terus misalnya. Nah itu harus dihindari sekarang di kurikulum Merdeka, nggak boleh. Minimalnya 2 strateginya misalnya ya, misalnya. Kemudian guru menerapkan strategi pembelajaran yang kaku, misalnya sebatas menerapkan perangkat ajar, kayak di RPP-nya begini, di modul ajarnya begini, kaku gitu ya, nggak fleksibel, misalnya nggak lihat anak responnya gimana, udah pada ngantuk, bisa udah pada gimana. Nah bagaimana membangkitkan lagi semangat murid.
Nah, kemudian di yang ketiganya itu, nah ini perilaku yang harus dihindari ya, guru menyangkal umpan balik yang disampaikan oleh peserta didik. Jadi ketika umpan balik tadi misalnya, Bu, tadi pembelajarannya begini-begini misalnya, nah itu jangan sampai guru menyangkal umpan balik yang disampaikan oleh murid. Guru melakukan asesmen formatif tanpa mengkomunikasikan hasilnya. Kan biasanya silakan anak-anak kita bikin asesmen nih misalnya, kalian jawab ya misalnya, atau bikin karangan nih, tanda tangan aja misalnya, nggak ada nggak dikomunikasikan hasilnya misalnya, tapi hasilnya dikomunikasikan bahwa hasil asesmen formatif ternyata, nah kan sekarang itu asesmen di kurikulum Merdeka itu harus sifatnya informatif. Apakah anak kita itu perlu intervensi, apakah mereka itu sudah mahir, sudah cakap, sudah layak, nah itu harus sifatnya informatif. Jangan hanya angka-angka yang tidak bermakna gitu. Nah, itu sudah tidak, harus dihindari. Guru membagikan tugas yang sudah dinilai tanpa ada catatan umpan balik. Misalnya ya, harus ada catatan umpan balik. Ini misalnya karangannya sudah bagus, sudah rapi, tetapi masih ada kekurangannya. Ini misalnya kayak subjek predikat itunya belum rapi, misalnya titik komanya misalnya itu. Jadi misalnya harus ada catatan umpan baliknya gitu ya. Kemudian, nah tentu saja kita akan sama-sama secara selintas kata kunci dari instruksi adaptif itu sama dengan pembelajaran diferensiasi. Makanya kita akan sama-sama gali lagi, walaupun ini sebetulnya sudah ya. Jadi bahwa pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan murid, tetapi memberikan hak pendidikan yang sama untuk semua murid sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan setiap individu. Nah, jadi dalam pembelajaran diferensiasi intinya kata kuncinya adalah memberikan hak pendidikan yang sama tetapi memperhatikan kebutuhan dan perbedaan setiap individu. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu di pembelajaran diferensiasi atau istilahnya teaching at the right level ya, kita kan harus memetakan dulu misalnya nanti ya, misalnya baik itu gaya belajar atau kecerdasan di antara 8 kecerdasan dia ada di mana, kemudian kepribadiannya seperti apa, kemudian apalagi minatnya kemana, yaitu non akademisnya. Dan akademisnya ini yang paling penting, kita harus memetakan setiap pembelajaran itu di kurikulum Merdeka memang harus seperti itu, harus terpetakan mana anak yang kategori perlu intervensi, mana anak yang kategori dasar, cakap, layak, mahir misalnya. Nah, kita harus bisa membedakan. Nah, tadi untuk sesuai dengan respon anak, sesuai dengan kebutuhan anak misalnya. Kan Bu Guru, aku pengen belajarnya dengan cara mendengarkan, berarti dia auditori misalnya, dia senangnya dengan storytelling misalnya. Tapi yang lain misalnya, Bu Guru, aku mah pengen belajarnya dengan mengamati poster, dengan mengamati gambar, dengan mengamati film misalnya, itu yang visual ya. Tetapi beda lagi misalkan yang lain, aku mah pengen belajarnya praktek langsung. Kayak di kelas kita kan ada anak yang nggak bisa diem ya, di kelas itu muter-muter misalkan. Nah, ternyata dia punya gaya belajarnya kinestetik, jadi dia nggak terlalu senang mendengarkan, dia nggak terlalu senang baca, tetapi senangnya praktek langsung misalnya. Nah, di diferensiasi itu kita harus mampu memetakan. Tetapi kalau kayak gaya belajar tadi, sesungguhnya itu hanya untuk mendeteksi anak kita itu kesulitannya di mana gitu, bukan yang pokok gitu. Yang pokok itu tetap saja readiness-nya, kesiapan dalam materinya. Apakah anak kita tadi ya perlu intervensi khusus, atau misalnya istilahnya berkembang, atau cakap, layak, mahir misalnya, seperti itu. Nah, kemudian bahwa ya kalau yang lain lagi, kita kan walaupun pembelajaran diferensiasi itu sudah sering digaungkan, tetapi kadang mesti banyak miskonsepsinya gitu. Jadi kita sama juga di instruksi adaptif ini, kita untuk bagaimana mempraktekkan pembelajaran diferensiasi yang utuh seperti apa, bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah bahwa proses belajar mengajar di mana murid bisa mempelajari materi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan tadi ya, teaching at the right levelnya, apa yang dia sukai misalnya, kebutuhan masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi gitu, tidak merasa gagal dalam pengalaman belajarnya gitu. Karena anak ada merasa yang frustasi atau gagal gitu ya dalam pengalaman belajarnya. Nah, kemudian di sini ya kita sudah sama-sama tahu bahwa harus memetakan minat, readiness ya, kesiapan belajar, kemudian profil belajar tadi yang saya sampaikan, sehingga nanti konsekuensinya bagaimana kita sebagai seorang guru
mengadaptasi kebutuhan anak. Misalnya, oh ini kayaknya dibedakan kontennya deh. Nah ini kayaknya prosesnya yang harus dibedakan. Oh ini kayaknya produknya ini cocok untuk dibedakan. Oh atau lingkungan belajarnya. Atau ketiga-tiganya kita mampu dalam satu waktu. Tetapi itu sangat sulit ya. Nah seperti itu. Nah kemudian sehingga di sini ada contoh-contoh, misalnya ada contoh-contoh, misalnya diferensiasi konten seperti apa, diferensiasi proses seperti apa, diferensiasi produk seperti apa, diferensiasi lingkungan belajar seperti apa. Misalnya kayak konten ya, materi misalnya. Jadi materi itu disesuaikan dengan tadi kesiapan murid. Setelah kita melihat respon murid, setelah kita melihat kebutuhan murid, oh ternyata materinya itu dia kesiapannya baru sampai di sini gitu ya, berdasarkan kompleksitasnya misalnya. Misalnya di sini ya, kompetensi yang akan dicapai yaitu misalnya mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat dalam keseharian misalnya. Nah ini dapat melakukan diferensiasi kan. Misalkan ada di antara murid kelompok yang dia sangat memahami tentang mana bilangan positif misalnya, mana negatif, dia sangat paham. Ada kelompok tertentu yang nggak perlu dalam kontennya itu misalnya dibutuhkan garis bilangan, nggak perlu misalnya. Tapi ada kelompok tertentu yang dia itu masih bingung misalkan, belum bisa membedakan mana bilangan positif, mana bilangan negatif, sehingga dalam kontennya itu harus dibantu dengan garis bilangan misalnya. Nah garis bilangannya seperti ini misalnya. Nah itu misalkan dari sisi materi, baik itu dibedakan dalam visualkah misalnya, atau misalnya sifatnya kayak sesuatu yang didengarkan, atau langsung praktek anak ke depan misalnya. Untuk membedakan positif negatif itu langsung anak praktek misalnya, kalau ke kanan, kalau kamu ke kanan 3 kali berarti plus itu positif 3 misalnya, kalau ke kiri 3 kali berarti itu negatif 3 misalnya. Nah jadi secara konten misalnya nanti bisa dibedakan apakah perlu bantuan dengan garis bilangan atau tidak, atau sifatnya dengan seperti apa misalnya. Kemudian untuk diferensiasi metode atau strategi, nah ini ya, proses pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan penerimaan atau keterampilan peserta didik. Jadi misalnya materinya tentang gaya dan tekanan. Nah, bagi murid yang misalnya yang sudah mandiri, dia udah sangat paham apa itu gaya dan tekanan, maka cukup dengan pertanyaan pemantik saja gitu, sehingga dia belajar mandiri, dia bisa langsung belajar mandiri. Tapi ada juga yang harus ada modeling dulu, dikasih contoh dulu, ada praktek dulu, baru kerja mandiri, baru review misalnya. Ada juga anak yang dia belum paham, masih ngeblank misalnya, sehingga ada pendampingan ya, praktik yang dilakukan secara langsung gitu. Jadi karena ini dia belum memahami ya, misalnya langsung saja misalkan dengan praktek langsung misalnya. Kemudian ada juga yang diferensiasi produk, misalnya di sini ya, minat misalnya, dibedakan dari sisi minat. Misalnya tentang materinya tentang dongeng Nusantara, ini contoh dari Kemdikbudnya itu ya, dongeng Nusantara. Misalnya pendidik bisa melakukan diferensiasi produk ya, beda-beda misalnya. Bagi anak-anak yang visual, bahwa dia memahami tentang dongeng Nusantara itu dengan poster misalnya, ya silahkan misalnya kamu misalnya anak-anak visual senangnya gambar, senangnya buat poster, senangnya bikin slide misalnya, silahkan misalnya bahwa kamu memahami tentang dongeng Nusantara melalui poster. Ada juga yang anak yang auditori dengan podcast misalnya, bahwa kamu memahami tentang dongeng Nusantara melalui podcast misalnya. Ada juga misalnya dengan audio visual, ada juga yang kinestetik dengan pagelaran drama. Anak kinestetik kan senangnya praktek misalnya, dia memahami tentang dongeng Nusantara misalnya dengan pagelaran drama misalnya. Kemudian ada diferensiasi lingkungan belajar. Nah diferensiasi lingkungan belajar ini tentunya disesuaikan dengan minat murid. Misalnya pelajaran bahasa Inggris ya, misalnya diferensiasi melalui lingkungan belajar itu, misalnya anak-anak yang senang teknologi nih, disediakan komputer, disediakan tablet, dia bikin infografis, dia mendengarkan rekaman audio. Misalnya anak-anak yang senangnya baca, senangnya literasi, disediakan perpustakaan mini, bantal-bantal yang itu ada pojok baca yang menyenangkan misalkan ya. Nah itu misalnya peserta didik yang senangnya seni misalnya, ada media seni untuk menginterpretasikan tulisan dalam bentuk karya seni misalnya. Anak-anak yang senang apalagi misalnya, nah itu misalnya. Nah kemudian di sini bahwa di antara diferensiasi dari
strategi yang konten nih, diantaranya yang strategi diferensiasi konten tadi ya, mempertegas yang tadi, misalnya secara kontennya dibedakan, menggunakan materi yang bervariasi, kemudian menggunakan kontrak belajar misalnya, ini juga bisa dilakukan, menyediakan lokakarya murid dengan durasi pendek kayak ada mini workshop misalnya, ada mini workshop, misalnya tadi ya ada kalau murid yang senangnya jalan-jalan ya, kita ada pojok-pojok dulu, ada semacam display ya. Nah, kemudian ada mini workshop itu. Nah, tapi durasinya agak pendek ya. Anak-anak bisa keliling, misalnya anak yang auditori, dia senangnya ngomong, misalnya kita kasih hal itu. Misalnya anak yang visual senangnya gambar-gambar, nah kita sediakan. Anak yang kinestetik misalnya dia di sudut-sudut display biar dia hands on, based on activity, dia belajar dengan berbasis aktivitas misalnya. Kemudian menyajikan materi dengan berbagai moda, tentu saja ya, dengan berbagai moda, menyediakan berbagai sistem yang mendukung seperti fasilitas, kebijakan, rutinitas, program. Nah, ini dari sisi konten misalnya. Nah, kemudian di sini ya dulu juga sebetulnya di antara kunci keberhasilan implementasi kurikulum merdeka, walaupun di madrasah, di sekolah, di TK, SD, SMP, SMA ya, bahwa bagaimana guru memberikan layanan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memberikan hak belajar murid sesuai dengan level kemampuan mereka, dilihat dari respon, dilihat dari kebutuhan, dilihat dari level mereka, teaching at the right level. Nah itu ya, walaupun kesininya sekarang dari BBGP himbauannya sekarang nggak mesti diferensiasi sebetulnya, cuman di instruksi adaptif ini kebetulan ini yang mendekatinya dengan teorinya pembelajaran diferensiasi dari kata kunci yang kita lihat. Nah, tahapan-tahapannya sebetulnya tahapan diferensiasi itu seperti apa? Kita simpulkan saja. Tahapan diferensiasi itu yang pertama tentu saja ya, ada asesmen diagnostik dulu, bahwa di kurikulum merdeka itu memang kita nggak boleh langsung ngajar-ngajar gitu ya, tetapi ada asesmen diagnostik dulu. Nah, asesmen diagnostik ini tentunya dilakukan di awal proses pembelajaran. Tadi ya ada asesmen diagnostik kognitif ya, misalnya kayak tes penempatan, ada psikotes, ada pertanyaan pemantik, kemudian asesmen diagnostik non kognitif. Yang kalau non kognitif misalnya bisa lewat wawancara, diskusi melalui minat ya, kebutuhan siswa itu kayak gimana, misalnya dengan grafik visual seperti KWL ya, atau topi berpikir. Nah misalnya bisa ya, misalnya apa yang sudah diketahui, apa yang ingin diketahui, misalnya dengan grafik visual KWL itu seperti itu misalnya. Nah ini bisa dilakukan. Nah kemudian tahapan selanjutnya di diferensiasi itu adalah pemetaan peserta didik. Jadi pemetaan peserta didik ini dilakukan setelah asesmen diagnostik tadi ya. Jadi ada asesmen diagnostik dulu, kemudian ada dipetakan hasilnya. Misalnya salah satu contoh pemetaannya misalnya, mana nih anak yang gaya belajarnya berdasarkan gaya belajar, yang anak yang berdasarkan kecerdasan, anak yang berdasarkan readiness, kemampuan, anak yang berdasarkan minat dan lain sebagainya. Nah itu jadi ada catatannya. Jadi di kurikulum merdeka memang bukan hanya mengenal anak itu, bukan hanya nama, alamat dan orang tuanya, tetapi lengkap gitu ya, yang tadi berdasarkan profil, minat, readiness, kesiapan misalnya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu pemetaan kurikulum. Nah, di pemetaan kurikulum ini dilakukan secara kolaborasi, dipimpin oleh kepala sekolah dan tim kurikulum sekolah. Nah, jadi evaluasi implementasi kurikulum ini dilakukan setiap akhir tahun ajaran ya, dan menjadi dasar untuk melakukan pemetaan kurikulum di tahun ajaran baru. Nah, jadi dari hasil pemetaan tersebut dikembangkan program pembelajaran. Nah, ini tabelnya misalnya seperti ini nih. Harus ada pemetaan kurikulum ya terakhirnya ya. Misalnya di pemetaan kurikulumnya, nah ini ini hasil akhir, hasil evaluasi ya. Misalnya di hasil evaluasinya itu sebentar ini diferensiasi konten misalnya ya, bahwa kita sebagai guru membedakan anak dari sisi konten, dari sisi materi misalnya, dilihat dari kesiapan belajar, dilihat dari minat, dilihat dari gaya belajar. Kalau dilihat dari readiness, kesiapan belajar misalnya, kita menyimpulkan hasil evaluasi ya diferensiasi kurikulum misalnya, kelas mental maths untuk kelas 5 dibagi sesuai dengan kemampuan awal murid.
Untuk yang masih awal ditekankan pada kelancaran penjumlahan dan pengurangan. Untuk yang sudah mulai lancar ya, penjumlahan ya, akan meningkatkan kelancaran perkalian. Untuk yang kemampuannya sudah tinggi, menekankan pada perkalian dan pembagian 3 digit. Nah, jadi harus ada closingnya gitu ya, harus ada, oh ini di semester kemarin itu seperti apa sih diferensiasinya. Nah ternyata seperti ini. Kalau diferensiasi berdasarkan minat, misalnya di kelas 1 murid mewawancarai orang dengan profesi berbeda di lingkungan sekolah. Misalnya ada suster, ada tukang kebun, ada satpam, ada kepala sekolah, ada guru, untuk mencari tahu konsep, kewajiban dan peran dalam suatu organisasi. Misalnya itu berdasarkan minat ya. Kalau dia pengennya menjadi suster, berarti dia mewawancarainya suster. Kalau dia minatnya misalnya apa misalnya, nah dia mewawancarainya itu misalnya. Kemudian kesimpulannya kalau berdasarkan gaya belajar, misalnya di kelas 5 salah satu aktivitas pembelajarannya menggunakan menu permainan seperti tik-tak-toe gitu ya, dimana selama 40 menit peserta didik masing-masing bisa memilih beberapa atau semua dari 9 aktivitas. Di masing-masing pilihan terdapat aktivitas menceritakan masalah matematika dengan, kalau yang visual dia dengan komik misalnya, atau menggunakan benda-benda sekitarnya bagi yang kinestetik, atau membuat lagu ya, misalnya membuat lagu misalnya. Nah ini bagi anak-anak yang audio misalnya ada lagu tentang konsep matematik misalnya. Nah ini kalau yang visual misalnya matematiknya, masalah matematikanya dengan komik. Kalau yang kinestetik dengan benda-benda di sekitar. Kalau yang audio misalnya dia membuat lagu tentang konsep matematik misalnya. Nah itu, ini di akhir nih kurikulum menyimpulkan itu dari diferensiasi konten. Kemudian diferensiasi selanjutnya adalah diferensiasi produk. Misalnya ini kan ada itu seberapa menit lagi nih, masih banyak ya. Nah diferensiasi konten, kalau diferensiasi proses ya, yang ini proses misalnya. Di akhir itu kurikulum melakukan evaluasi pelaksananya seperti apa misalnya. Nah ini berdasarkan kesiapan belajar, bagaimana diferensiasi proses itu, bahwa berdasarkan kesiapan anak yang didapatkan dari pre-assessment ya, guru mengenalkan perkalian dalam beberapa cara. Di antaranya penjumlahan berulang menggunakan tabel angka untuk peserta didik yang masih awal gitu ya, ada tabel angka dulu. Kemudian menggunakan pola dari hitung lompat untuk anak yang sudah mulai lancar penjumlahan, dan menggunakan beberapa strategi mental maths ya untuk mulai lancar perkalian. Ada ya strategi mental maths-nya. Kemudian Sambil yang mengingatkan waktu ya Bu Fenty. iya siap Bu. Berapa menit lagi Bu? 3 menit lagi. Oh baik. Nah ini ya yang berdasarkan minat begini misalnya. Tadi ya di kelas di kegiatan matematika kelas 2 mengenai satuan ukuran ya, peserta didik mengukur panjang meja misalnya. Misalnya mereka misalnya sesuai dengan kegemarannya menjelaskan mereka mengukur meja dengan objek tersebut dan menjelaskan tantangannya gitu ya, tergantung maunya mengukur apa misalnya, tergantung minatnya masing-masing misalnya. Kemudian kalau berdasarkan gaya belajar tadi di kelas IPA prosesnya ya, misalnya anak boleh menggali informasi terkait alat reproduksi misalnya, sesuai dengan gaya belajarnya misalnya ya. Ada yang alat peraga, ada yang senangnya dengan buku bacaan, ada dengan video, ada yang dengan artikel misalnya, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing dan lain sebagainya ya. Ini contoh pemetaannya sebetulnya sudah tidak aneh ya. Pemetaannya seperti ini, saya punya 15 murid, ada yang minatnya di olahraga 5 orang, di seni 5 orang, di sains 5 orang misalnya. Saya punya murid 15 orang, yang gaya visualnya berapa orang, auditori berapa orang, kinestetik berapa orang misalnya. Yang anak-anak yang dia itu misalnya yang visual berarti dengan banyak gambar, yang auditori dengan rekaman wawancara, yang kinestetik dengan perform misalnya. Kemudian yang proses misalnya sama-sama misalnya ketika menjelaskan itu guru harus banyak menggunakan alat bantu visual dan lain sebagainya. Nah ini sudah tidak aneh sebetulnya ya. Nah kemudian di sini sebetulnya kalau ini juga mengenal tipe gaya belajar ya, ini juga sudah pada tahu kata kuncinya. Kalau visual itu belajar dengan cara melihat, pokoknya belajar dengan cara melihat. Ciri-cirinya di sini ya, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Jadi dia itu kalau kata bu gurunya besok ke sekolah bawa sapu, bawa dan lain sebagainya ya. Anak-anak visual itu ketika guru menyampaikan
dia itu mengingat apa yang dilihat. Jadi dia lupa tadi bu guru bilang apa ya. Tapi kalau gurunya nulis di papan tulis misalnya besok ke sekolah, nah itu jadi kayak yang visual itu seperti ini dan lain sebagainya ya, nanti bisa dibaca saja. Sehingga strateginya mesti seperti apa? Tadi belajar dengan gambar, diagram dan sebagainya. Kemudian yang auditori ya, belajar dengan mendengar itu. Nah, kata kuncinya misalnya dia itu mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita. Saya sendiri ternyata saya setelah dites gaya belajar saya itu 88% saya auditori. Sehingga kenapa kita mesti tahu seseorang anak, oh dia itu auditorinya berapa persen, berarti dia itu punya kesulitan. Kayak saya misalnya, saya Fenty Inayati 88% auditori, sehingga ternyata saya punya kesulitan. Saya tidak terlalu senang baca, saya itu baca kalau butuh misalnya. Kemudian saya juga rada-rada mager, berarti ya nggak terlalu banyak gerak misalnya. Jadi saya itu belajar mengandalkan auditori saya misalkan. Nah, jadi ini juga harus diketahui gitu, untuk mengetahui kesulitan belajarnya apa sih murid kita gitu. Nah, kan tadi belajar sesuai dengan kebutuhan ya, misalnya ini ya metode-metodenya. Nah, kalau terakhir untuk kinestetik itu, nah biasanya dia banyak bergerak ya, sulit duduk diam dalam waktu lama biasanya. Jadi ini ciri-cirinya ya, bisa dibaca sendiri. Sehingga anak kinestetik itu intinya kita di kelas harus banyak praktek, kayak demo contoh konkretnya gini nih. Kalau anak kinestetik kita jelasin ya, anak-anak Ka'bah itu bentuknya begini berharian misalnya. Jadi anak kinestetik, oh ini Ka'bah ini kayak gini misalnya. Jadi harus ada contoh konkretnya. Kemudian senangnya drama, permainan, aktivitas lapangan, harus ada alat praktek, kerajinan tangan, puzzle dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Dan lain sebagainya mungkin nanti bisa dibaca saja ya ini slide-nya. Kalau lihat slide masih banyak ya. Nah, mungkin hanya itu saja sebagai pemantik dari saya. Terima kasih atas kebersamaannya, dan nanti akan dikembangkan lewat tanya jawab. Nah, hanya itu saja. Terima kasih tentang instruksi adaptif. Ternyata instruksi adaptif itu tidak jauh-jauh dari pembelajaran diferensiasi. Kata kuncinya tadi ya, respon gimana anaknya, kemudian pembelajaran diferensiasi disesuaikan dengan kebutuhan, dan terakhir adalah bagaimana kemampuan melakukan refleksi. Umpan balik itu betul-betul kita gunakan sebagai bentuk perbaikan pembelajaran, perbaikan yang berkelanjutan. Hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Fenty, luar biasa sekali pemaparan tentang dimensi metode pembelajaran di indikator instruksi adaptif. Ternyata di dalamnya terdapat pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah panjang lebar dipaparkan oleh Ibu narasumber yang pertama, oleh Ibu Dr. Fenty. Oke, selanjutnya kita akan ke narasumber yang kedua. Ada Ibu Yosi Anggun Verlianda SPDGR. Beliau merupakan guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kepada Bu Yosi dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Siti atas kesempatannya. Karena tadi di awal dibuka pantun, bolehlah saya buat pantun dulu. Boleh. Buat kebahannya ikan. Cakep. Mencari celana. Cakep. Terima kasih kesempatannya saya ucapkan. Semoga ini memberi makna. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi